quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama mengucapkan alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, yang sangat besar nilainya, sehingga dengan nikmat itu Allah kembali kumpulkan kita di tempat ini bersama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa saja yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halaman 21. Halaman 21 masih dalam pembahasan bab ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hukiya an Ikrimata anna rajulan marra ala syajaratin tu'badu min dunillah. Hukiya diceritakan an Ikrimata dari Ikrimah. Di sini kada dijelaskan Ikrimah siapa. Bisa jadi Ikrimah anaknya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Abu Jahal abahnya kafir, anaknya muslim luar biasa, muslim yang sangat luar biasa, Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Bisa jadi Ikrimah yang lain. Jadi di sini kada jelaskan Ikrimah siapa. Hukiya diceritakan an Ikrimata dari Ikrimah, anna rajulan bahwasanya ada seorang laki-laki, marra melewati ala syajaratin pohon, tu'badu yang disembah, min dunillah selain Allah, dari selain Allah. Jadi terjadi di zaman sebelum zamannya Rasulullah. Cerita ini terjadi sebelum zaman Rasulullah. Artinya umat-umat terdahulu, bahwasanya ada seorang laki-laki dan diceritakan laki-laki ini abid. Laki-laki ini abid, ahli ibadah, abid, orang yang gemar beribadah atau ahli ibadah. Di kampungnya itu ada kabar bahwasanya ada pohon yang disembah oleh masyarakat. Digantungi kain kuning kah, diandak sesajen kah, orang minta-minta ke pohon atau lain sebagainya. Okay. Ada pohon yang disembah dari selain Allah, artinya ada yang dijadikan orang sesembahan selain Allah Ta'ala. Faghadiba, maka marah orang tadi, abid tadi, ahli ibadah tadi marah, alaiha, atas pohon itu. Artinya kada senang, ada yang melaksanakan kemusyrikan atau kemungkaran. Ghadiba, maka dia marah, alaiha, atas pohon tadi. Jadi ketika ada maksiat, ada kemungkaran, kita seberatan tahu. Maka tahu bahwasanya paling kada, sepaling tidaknya kita benci maksiat itu, kada senang ada maksiat itu, kada senang, paling tidak seperti itu, dan mendoakan mudah-mudahan orang yang melakukan maksiat itu ampih. Karena apa? Karena kalau hendak umpat standar hadis Nabi, kita kada ada bisi kuasa. Ujar Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat di antara kalian mungkaran, satu kemungkaran,
Satu kemungkaran, tempat kita ini banyak kemungkaran sudah enggih. Ini satu aja Nabi falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Sebagian ulama menjelaskan dengan kekuasaannya. Jadi dengan tangan atau dengan kekuasaan itu, kalau kita di kota ya orang yang berkuasa, pihak berwajib atau lain sebagainya melapor kita. Atau misalkan di satu daerah ada jagaunya, ada tacutnya misalkan, kada usah melapor ke polisi di kampung situ, asal nang tacutnya atau nang jagaunya turun menangati ampih, nah itu bisa juga masuk falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah, kata Nabi, kemungkaran tadi dengan tangannya atau kekuasaannya. Kemudian ujar Nabi, faman lam yastati fabilisanih, maka siapa yang kada mampu dengan kekuasaan atau dengan tangannya, maka dengan lisannya. Misalkan kayak guru agama, ustadz atau tokoh masyarakat sekalipun, tetuha masyarakat yang memadahi. Misalkan kada kawa juga, faman lam yastati fabiqalbih, maka dengan hati. Artinya dengan hati itu kada senang adanya kemungkaran, kada senang adanya kemaksiatan di situ. Cuma harus kita tahu, yang kada kita senang itu kemaksiatannya, lain orangnya. Sifat kemaksiatan, sifat kemungkaran itu yang kita benci. Orangnya kada boleh, inggih. Zatnya kada boleh. Kenapa zat atau orangnya kada boleh? Karena pada hakikatnya yang menggerakkan itu ampunnya. Kalau dibulikakan atau dikembalikan ke asal, yang menggerakkan aslinya orangnya itu. Tapi kada boleh juga amun orang bermaksiat menyambat, aku yang menggerakkan Tuhan juga sudah berkehendak ke ini, kada boleh. Okay. Jadi kada boleh kita benci lawan orangnya atau lawan zatnya, tapi yang dibenci sifat kemungkaran atau kemaksiatan. Okay. Jadi seperti itu. Faghadiba 'alaiha, lalu marahlah ahli ibadah tadi karena ada kemungkaran tadi, pohon disembah selain Allah Ta'ala. Kemudian fa'akhadha fa'san, lalu dia mengambil fa'san, sebuah kapak. Warakiba himarahu, dan dia menaiki himarnya atau keledainya, jar kita. Ambil kapak ke rumah, enggih. Wah, ini kada bujur, ini ada pohon disembah selain Allah Ta'ala, ini kada pas nih, enggih, ambil lagi kapak. Ambil kapak, rencana hendak menebang pohon itu, lalu menaiki himar. Zaman dulu menaiki himar, naiki kendaraan, jar kita zaman wah ini ambil kapak atau ambil sensor, naik ke mobil atau ke kendaraan, menaiki himar. Nah, sedikit tentang himar atau keledai itu hukumnya haram dimakan. Himar atau keledai hukumnya haram dimakan. Jadi di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwasanya himar itu atau keledai itu ada dua macam. Ada himar ahli. Himar ahli itu jar kita keledai yang rancak kita lihat. Mun di Arab ada kadang tahalus pada kuda. Keledai enggih. Ada himar wahsi. Himar wahsi ini jar kita keledai liar. Jadi dahulu ulun tuh bingung. Kami tuh bingung. Enggih, apa bedanya keledai liar lawan keledai yang rumahan biasa? Padahal bentuknya sama aja, enggih. Lalu betakun lawan mufti di Hadramut, betakun apa bedanya enggih Syekh antara himar ahli jar kita keledai yang ngacak kita lihat lawan himar wahsi. Himar wahsi itu kita keledai liar. Ujar sidin, himar ahli itu kan boneka merancak melihat, ujar sidin. Bahasa Arab saya jelaskan, keledai yang rancak kita lihat itu himar ahli, itu kada boleh dimakan sidin. Nah, himar wahsi atau keledai liar itu jasidin inya bagus. Kulitnya itu jasidin mukhattat, abyad aswad. Jadi kita tuh hitam putih. Lalu di Indonesia, oh zebra dah kami. Nggih. Orang Arab menyambat himar juga, keledai juga. Mun kita nyambat ini keledai, ini zebra. Nggih. Jadi jasidin himar wahsi atau yang putih hitam itu jasidin halal dimakan. Namun keledai yang biasa kada boleh dimakan. Namun zebra boleh dimakan. Paling begaris awak hirang putih. Jadi
Abid tadi itu mengambil kapaknya lalu menaiki keledainya. Wa tawajjaha, lalu dia pergi menuju ila syajarah, ke pohon yang disembah orang itu. Liyaqta'aha, untuk memotongnya atau kita untuk menebangnya. Kemudian falaqiyahu iblis, lalu dia ditemui oleh iblis fi surati insan, dalam bentuk manusia. Jadi dihadang oleh iblis. Iblis ini banyak umpat andil inggih. Banyak umpat andil. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak dibakar Raja Namrud, ya kalau kumpulkan api ya, kumpulkan api. Itu yang memberi syarat iblis juga. Ketika bingung, sudah dikumpulkan kayu bakar, dinyalakan api, ujar orang kampung diselukut, sudah api sing besaran, sing ganalan api ya. Kalau inggih banyak benar api, bingung pulang kayak apa caranya melempar Ibrahim. Apa caranya melempar Ibrahim? Akhirnya ujar iblis, olah manjanik. Manjanik itu ajar kita yang kayak di kapal perang bahari itu nah. Andak lepas kena lempar. Allah bang. Jadi diandak Nabi Ibrahim di situ. Malaikat menahani, ditahani malaikat. Ujar iblis, oh malaikat umpat campur. Suruh bebinian buka aurat ya iblis. Buka malaikat, terlempar Nabi Ibrahim. Banyak iblis umpat waktu Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, iblis umpat tangan umpat campur juga. Yajar kita tuh melempar jumrah. Nah, termasuk di sini iblis menghadang. Falyaqiyahu iblis, maka ininya dihadang oleh iblis. Nggih. Fi surati insan, dalam bentuk manusia. Kemudian faqala lahu, lalu iblis berkata kepada ahli ibadah tadi, aina tadhhab, kemana engkau hendak pergi? Jar kita hendak kemana ikam? Ini ditakuni iblis hendak kemana? Maka dijawab lagi oleh orang tadi, faqala, lalu dia berkata, ahli ibadah tadi berkata, ila syajaratin tu'badu min dunillah, ila syajaratin, ke pohon, tu'badu yang disembah, min dunillah, selain Allah. Ke pohon itu nah yang disembah orang-orang banyak tuh. Lalu wa ahidullah, dan aku berjanji kepada Allah, ahdan, sebuah janji, ujar ahli ibadah tadi, an aqta'aha, memotongnya. Aku hendak memotongnya, aku hendak menebangnya, ujar ahli ibadah tadi. Aku berjanji dengan Allah Ta'ala bahwasanya aku hendak memotong pohon yang disembah oleh orang-orang tadi. Faqala lahu, maka berkata iblis kepada si ahli ibadah itu. Faqala lahu iblis, maka berkata kepada ahli ibadah tadi, iblis berkata kepadanya, alaihil la'nah, atas iblis itu laknat. Apa ujar iblis? Malaka walaha, apa untungnya ikam menabang pohon, dan apa untungnya pohon itu ditabang lagi? Artinya keuntungan gasan ikam menabang pohon apa? Habis itu pohonnya ada salah apa juga lawan ikam? Jadi ujar iblis, apa untungnya menabang pohon itu? Ibaratnya kada ada salah juga lawan ikam. Ujar iblis. Kemudian qat'aha, tinggalkan memotongnya atau menebangnya. Artinya ujar iblis itu jangan ditatak apa mendatak itu. Nah, ini. Kemudian falam yada', maka ahli ibadah tadi tetap teguh tidak meninggalkan. Falam yada', maka dia tidak meninggalkan keinginannya. Artinya tetap hendak memotong pohon yang disembah selain Allah tadi. Tetap hendak menghilangkan kemungkaran, tetap hendak menghilangkan kemaksiatan. Falam yada'. Kemudian fatakhasama, lalu keduanya berantem. Jadi kita berkelahi. Fatakhasama, lalu keduanya berkelahi. Berkelahi inggih. Iblis yang dalam bentuk manusia tadi berkelahi lawan ahli ibadah tadi. Fatakhasama, lalu keduanya berantem atau berkelahi. Fasara'a iblis thalatha marrat, fasara'a iblis, lalu ahli ibadah tadi membanting iblis thalatha marrat, 3 kali. Harat siden inggih. Dibantingnya iblis. Ujar orang kampung itu dibintihnya 3 kali iblis inggih, dibantingnya. Dibanting kalah iblis 3 kali, gugur inggih. Kemudian falamma ajaza iblis, manakala kalah iblis anhu, dari ahli ibadah tadi, qala, iblis berkata
lahu kepada ahli ibadah itu. Irji, bulik aja ikam, jar iblis. Bulik aja sudah, aku kalah sudah ya iblis. Bulik ya sudah. Ana u'tika, aku memberikan kepadamu, jar iblis, akan kuberi kamu, ujar iblis, kulla yaumin, saban hari atau setiap hari, arba'ata darahim, 4 dirham. Iblis hendak melawan, kalah sudah. Sekali hendak melawan, kalah. 2 kali dibanting orang pulang, 3 kali dibanting orang pulang, aja sudah kerja iblis, kalah aja. Lalu ujar iblis, kam bulik sudah, inggih bulik, ikam ujar iblis, aku mengaku kalah, kada usah potongin pohon tadi, bulik aja sudah. Aku memberikan saban hari, ujar iblis, 4 dirham. Ujar kita, wah ini 4 dirham, sedirham itu kurang lebih 3 gram, kada sampai 3 gram, hampir 3 gram, kurang 0,3 on, kurang 0,3 gram, hampir 3 gram perak. Jadi sedirham kurang lebih 3 gram perak. Perak wah ini sekitar 15 ribuan segramnya. Namun di Palangka itu perak sekitar 30 ribuan. Di pasar kita, pasar Ganal itu perak orang berjual sekitar 30 ribu per gramnya. Tapi harga kurs yang di nasionalnya 1 gram perak tuh sama dengan 15 ribu. Jadi sedirham kurang lebih 3 gram perak. Jadi 4 dirham 12 gram. Amun kita duitkan 15 kali 12 sama dengan banyak. Nah, ini 15 kali 12 sama dengan banyak. Jadi ujar iblis, bulik sudah. Aku berjanji saban hari, setiap hari kubari kam duit 4 dirham. 4 dirham. Faqala ar-rajulu, lalu berkata laki-laki tadi yang ahli ibadah tadi. Faqala ar-rajulu, berkata inya, ataf'alu dzalika, apakah engkau betul-betul melakukan hal itu? Apakah engkau bujur-bujur melakukan hal itu? Sini pang pentingnya inggih, pentingnya orang yang hendak menghilangkan kemungkaran atau kemaksiatan itu harus berduit inggih, harus berduit. Ngalih kan. Harus di jar iblis kubarikam duit, apa ngarannya lintok langsung. Nah, duit bujuran kah jar? Nah, bujuran kah? Bujuran kah? Nah, sama kayak weh ini inggih. Amun kada kuat-kuat niat mun hendak menghilangkan kemungkaran, inggih kuriak jurang tutup jurang gasan pian aja. Oh kada apa-apa aja. Asal jangan buka pas bulan puasa aja jarang. Belamah timbul. Makanya penting, artinya orang nang menghilangkan kemungkaran atau menegur kemaksiatan itu didukung, disupport inggih. Lalu ujar laki-laki tadi, bujuran kah atau betulan kah ikam iblis melakukan hal itu? Inya kada tahu di hadapannya ini iblis. Aslinya kada tahu. Betulan kah engkau akan melakukan itu? Ataf'alu dzalika, apakah engkau akan melakukan hal tersebut? Faqala, lalu iblis yang dalam bentuk manusia tadi berkata, na'am, iya. Jadi diyakinkan iblis, iya, saban hari atau setiap hari kubari ikam 4 dirham, ujar iblis. Faraja'a, lalu pulang laki-laki tadi yang ahli ibadah tadi ila manzilihi, ke rumahnya. Falamma raja'a, ketika dia pulang, ila sajadatihi, ke sajadahnya. Jadi dijanjikan iblis, ikam saban hari buka jadi bawah sajadah karena ada duit 4 dirham. Nggih, dia sampai di rumah, mbah tuh kembali ke tempat peribadatannya, ke wadah sajadahnya, dibukanya ada duit 4 dirham. 4 dirham. Kemudian sara yajidu tahtaha kulla yaumin. Sara, dia menjadi, yajidu, mendapatkan, tahtaha, di bawah sajadah, kulla yaumin, setiap hari, arba'ata darahim, 4 dirham. Jadi saban hari dapat, semenjak pulang tuh dibuka bawah sajadah ada 4 dirham. Buka lagi ada 4 dirham. Esoknya buka lagi ada 4 dirham. Ila salasati ayyam, sampai 3 hari. Hari pertama buka 4 dirham, hari kedua buka ada 4 dirham, hari ketiga ada lagi 4 dirham. Kemudian falamma asbaha ba'da dzalika, manakala dia di pagi hari setelah itu, artinya setelah hari ketiga masuk hari keempat, membuka ke bawah sajadah.
lam yajid syai'an, kada ada apa-apa di bawah sajadah sekalinya. Buka di bawah sajadah kada ada apa-apa inggih. Maka semalam 3 hari ada 4 dirham di bawah sajadah. Di bawah sajadah inggih. Sarik kalau inggih merasa dipermainkan sarik tadi ahli ibadah tadi, fa akhadzal fa'sa, lalu dia mengambil kapak, wa raqiba himarahu, dan menaiki himar atau keledainya, wa tawajjaha nahwa syajarah, dan pergi menuju pohon tadi pulang. Artinya ini aku dipermainkan, kali ini aku hendak bujur-bujur menabang pohon yang disembah tadi, sarik. Kemudian faqama iblis ala tilka surah, lalu iblis berdiri ala tilka surah, dalam bentuk yang sebelumnya. Berdiri iblis, senyum iblis inggih. Faqala lahu, lalu iblis berkata, aina turid, hendak kemana aja iblis? Iblis tetap dalam bentuk yang sebelumnya, aina turid, hendak kemana aja iblis? Inggih. Qala, berkata laki-laki tadi, uridu qat'atil kasyajarah, aku hendak qat'a, memotong tilka syajarah, pohon itu. Senyum iblis, sarik orang nih iblis. Hari keempat duit kan dapat. Hari pertama dapat, kedua dapat, tiga dapat, saya keempat kada ada. Qala iblis, berkata iblis, ujar iblis, la tutiqu dzalika, ikam kada mungkin bisa memotong pohon tadi itu, ujar iblis. La tutiqu dzalika, ikam kada mungkin bisa. Laki-laki tadi memaksa, tetap hendak memotong pohon tadi. Fatakhasama, lalu keduanya bakalahi kayak asal. Semalam ronde pertama ahli ibadah tadi menang 3 kali. Menang telak ya kalau iblis nggih kalah. Yang ini fasara'ahu iblis, lalu dia dibanting iblis. La'natullah alaih. Salasa marrat, 3 kali dibanting iblis pulang, 3 kali dibalas di ronde kedua. Nggih. Pertama tadi kawan mengalahkan iblis, membanting iblis 3 kali. Ini dibalas iblis. Yang kedua kali ini sama, dibanting iblis 3 kali juga. 3 kali. Inggih. Fata'ajjabar rajulu, lalu laki-laki tadi bingung. Ta'ajjabar rajulu, bingung laki-laki tadi. Makanya yang pertama ronde semalam aku menang 3 kali, ini kenapa kalah timbul? Inggih, kalah timbul, bingung juga. Inggih. Faqala, lalu berkata, laki-laki tadi berkata, bi ayyi sababin, dengan cara apa, dengan sebab apa, anta ghalibun alayya, anta kamu ghalibun alayya, mengalahkanku. Laki-laki tadi bertakun lawan iblis dalam bentuk manusia itu, kayak apa kamu bisa menang lawanku? Maka di ronde pertama semalam aku menang 3 kali. Bingung juga inggih iblis. Kalau merasa dicurangi ya, kalau inggih merasa dicurangi, pas betinju diikutnya di telinga kayak tahun 97 Mike Tyson lawan Holyfield. Inggih. Rame banget bahari. Inggih. Dengan cara apa engkau mengalahkanku? Sebabnya apa ya? Ikam jadi kau menang melawanku. Kemudian wa kuntu ghaliban alaika, dan sebelumnya aku menang melawanmu. Wa kuntu ghaliban alaika qablu, dan sebelumnya aku menang melawanmu. Jadi bingung juga orang tadi, ahli ibadah tadi bingung, kenapa ini kalah hari ini 3 kali, maka semalam menang sudah 3 kali. Faqala iblis, maka berkata iblis, alaihi la'nah, atas iblis tersebut adalah laknat. Naam, iya, ujar iblis. Kana khurujuka, jadi iblis mengisahkan penyebab kenapa orang tadi itu menang di ronde pertama sedangkan ronde kedua kalah. Jadi ujar iblis, kana khurujuka awwala marratin, kana khurujuka, engkau keluar dari rumah awwala marratin, yang pertama kali semalam itu, ujar iblis, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Artinya niat pertama semalam keluar kenapa? Artinya hendak menghilangkan kemungkaran, hendak menghilangkan kemaksiatan, berjuang karena agama Allah Ta'ala, ujar iblis. Itu niatnya. Ujar iblis lagi, falawi jitama'a a'wani, seandainya berkumpul semua anak buahku, bala tentaraku, ujar iblis, kulluhum, seberataan atau semuanya, alaika, melawanmu, kemudian la yuqawimunaka, niscaya mereka tidak akan bisa
menandingimu, ujar iblis. Karena apa? Semalam yang pertama itu ikam keluar niatnya karena Allah. Niatnya karena apa? Hendak menghilangkan kemungkaran, hendak menebang pohon yang disembah selain Allah Ta'ala. Biar berkumpul seberataan anak buahku, ujar iblis, karena mungkin bisa mengalahkan ikam. Kemudian wa ammal an, dan adapun sekarang, ujar iblis, fa innama kharajta, hanya engkau sekarang itu jadi iblis hanya keluar karena apa? Min haitsu lam tajidid darahim tahta sajjadatika. Min haitsu, karena ujar iblis, lam tajidid darahim, engkau tidak menemukan dirham, duit, tahta sajjadatika, di bawah sajadahmu. Kamu kenapa hari ini sarik, iblis? Keluar hendak menebang pohon? Alasannya karena Allah kah? Karena apa? Karena sarik, kada dapat duit di bawah sajadah. Yang pertama sarik karena Allah, yang kedua sarik karena kada ada duit di bawah sajadah. Gitu disambat iblis kayak itu inggih. Kemudian ujar iblis, fala jurma kuntu ghaliban alaika, maka tidak ada yang sulit, ujar iblis, tidak ada kesulitan, kuntu ghaliban alaika, aku mengalahkanmu, ujar iblis. Jadi ujar iblis inggih, yang pertama ikam keluar niatnya karena Allah, sarik karena Allah, marah atas nama agama, ikhlas karena Allah berjuang. Yang kedua karena kada diberi duit lagi, alasannya karena duit. Jadi yang pertama itu menang karena dibantu Allah Ta'ala, yang kedua kada dibantu Allah Ta'ala lagi karena niatnya sudah lain. Akhirnya dengan mudah ujar iblis, kada ada kesulitan, aku mengalahkanmu. Lalu ujar iblis, farji, bulik iblis. Cara iblis sudah farji, bulik. Wa illa, jika ikam kada mau bulik, ya iblis, adrib unuqak, ku penggal kepala ikam. Karena kau melawan lagi sudah, ronde kedua ini pasti kalah sudah, niatnya karena duit. Niatnya karena duit, ujar iblis, bulik. Daripada aku bunuh, ku penggal kepala ikam, ujar iblis. Akhirnya apa? Akhirnya faraja'ar rajulu, maka pulanglah ahli ibadah tadi, wa taraka, dan dia meninggalkan qat'asy syajarah, memotong pohon yang disembah oleh masyarakat itu. Artinya kada kawa lagi memotong inggih. Kada kawa hendak memotong kayak apa? Kalah dihadang iblis di situ. Hendak melawan iblis kada kawa tadi karena sebab kemarahannya karena sudah lain karena Allah Ta'ala. Inggih. Jadi artinya selama orang itu niatnya atas nama agama, atas nama syariat karena Allah Ta'ala, insya Allah pasti dibantu Allah Ta'ala. Dan kalau sudah berubah niatnya, maka pertolongan tadi hilang juga. Hilang juga. Jadi kayak kita misalkan hendak menegur orang, atau hendak membawai orang ke masjid, maka hendaknya kita pasang di niat kita karena Allah Ta'ala, karena disuruh Nabi. Ya kalau disuruh Nabi kita, artinya mengajak setiap muslim untuk berbuat baik. Jangan sampai ada niat lain. Jadi sidin tuh kita gandeng jadi apa? Jadi pengurus masjid, sidin banyak duitnya ajar. Bisa jadi kayak itu, pian ada niat kayak itu, maka hati-hati. Hati-hati. Jadi yang pertama niat kita itu karena Allah Ta'ala. Karena berdoa lagi ingin mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hati sidin untuk membantu masjid banyak. Kita gandeng sidin ya. Jadi ini ya, mudah-mudahan ini jangan. Artinya pertama-tama kita karena Allah dulu, karena selanjutnya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah bukakan hati sidin. Yaitu misalkan dalam contoh yang tadi. Jadi seperti itu. Jadi pohonnya kada tetabang, ini pohon yang disembah orang tadi, pohonnya kada tetabang, terus orangnya kalah, duit kada dapat lagi. Nah, duit kada dapat lagi. Makanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala itu disupport. Harus disupport. Seperti itu. Cuma memang dasar pian inggih akhiru ma kharaja min qalbil wali hubbul jah wa dunya. Ujar ulama, akhiru ma kharaja min qalbil wali, sesuatu yang terakhir keluar dari hati kekasih Allah Ta'ala itu apa? Hubbul jah wal mal, cinta
cinta pangkat dan cinta harta. Orang tersebut bujur-bujur dikehendaki dan disenangi Allah, atau jadi wali Allah Ta'ala, atau jadi kekasih Allah Ta'ala, amun sudah hilang dua buting nih. Amun dalam wasiat guru sekumpul. Nah, ini. Jadi itu. Jadi luar biasa jar kita masalah berkaitan dengan hubbud dunya atau hubbul mal. Artinya perlu kada mudah inggih siapapun pasti melihat yang ngarannya duit tuh hijau inggih jauh mata, pasti ada seperti itu, artinya kada mudah inggih. Maka harus apa jar kita, harus bujur-bujur dilatih. Orang bisa meninggalkan sifat hubbud dunya atau hubbul jah atau hubbul mal itu kapan? Kamu sudah bisa melatih apa? Melatih zuhud. Terus bisa melatih jadi ahli sedekah, ini dan sebagainya. Tapi pada aslinya amun kita bulikakan kepada sumbernya, kita kada mungkin bisa menghilangkan sifat itu kalau kada dibantu Allah Ta'ala. Artinya apa? Kita berusaha supaya apa? Supaya kada jadi orang pemalar, supaya kada jadi terlalu tergoda dengan yang itu, tapi tetap dibulikakan, kita kembalikan ke asal, minta lawan Allah Ta'ala supaya dihilangkan sifat tadi. Inggih. Dasar ngalih ini, dasar bujur ngalih. Berapa banyak orang-orang yang tergoda karena apa? Karena harta. Di antaranya kayak Barsiso, Bal'am bin Ba'ura dan lain sebagainya. Orang-orang yang di zaman Nabi Musa sudah luar biasa, ahli ibadah luar biasa, bahkan punya doa yang dikabulkan Allah Ta'ala. Tapi ketika digoda dengan dengan sesuatu seperti itu, dengan harta, maka jatuh juga inggih mun kada pertolongan Allah Ta'ala. Makanya kita biasanya kita biasanya selalu minta lindungi lawan Allah Ta'ala, minta lindungi dari segala macam hal nang buruk, dari segala fitnah. Itu diantaranya doa manfaat doa tolak bala. Manfaat doa tolak bala diantaranya supaya dilindungi dari nang kada baik. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Nggih. Karena sudah sampai waktu Isya, tinggal satu kisah. Aslinya tinggal satu cerita lagi tentang ikhlas. Habis itu baru masuk dalam masalah ta'allum, masalah belajar atau menghadiri majelis-majelis ta'lim. Tinggal satu kisah tentang ikhlas lagi, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, luas rezeki, hidup beriman, mati membawa iman, husnul khatimah, ala hadiniyat wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna وارزقنا فهما اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.